Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Iya, tidak hanya aspek hukum, ada aspek edukasi yang tentunya juga harus dikedepankan agar penolakan demi penolakan terhadap tenaga medis atau kesehatan yang ingin menangani pasien COVID-19 tidak terus terjadi. Bagaimanakah Persatuan Perawat Nasional Indonesia merespon peristiwa ini dan sudah sejauh mana juga proses hukum yang dilakukan terhadap tersangka yang ditangani oleh Polrestabes Surabaya? Kami akan tanyakan langsung kepada Wakapolrestabes Surabaya AKBP Hartoyo dan juga Ketua Umum Dewan PPNI Harif Fadila. Selamat malam Bapak-Bapak, saya ingin ke Pak Hartoyo terlebih dahulu. Ini peristiwanya kurang lebih sudah 3 minggu lalu. Ada kendala apakah sehingga kemudian baru ditetapkan sebagai tersangka ini istri dari pasien yang saat itu akan dijemput oleh petugas medis? Ya, Mas Wahyu, selamat malam. Jadi untuk proses penanganan perkaranya sendiri berjalan sekitar 3 minggu karena peristiwa itu terjadi tanggal 29 September. Kemudian setelah pasca kejadian itu, kemudian kita langsung melaksanakan serangkaian proses penyelidikan, tetapi terkendala dari pelaku atau calon tersangka yang hasil rapidnya adalah reaktif, sehingga anak daripada tersangka yang sekarang ini sudah kita tetapkan tersangka, kemudian harus menjalani isolasi di fasilitas isolasi yang disiapkan oleh Pemkot Surabaya. Kemudian setelah selesai dinyatakan tidak reaktif lagi sesuai dengan hasil swab, maka baru kita lakukan pemeriksaan. Tetapi sebelumnya rangkaian penyelidikan itu sudah berjalan, Mas Wahyu. Jadi kita sudah memeriksa korban, kemudian memeriksa tenaga medis yang lain yang pada waktu itu ikut mengevakuasi pasien yang terkonfirmasi positif. Kemudian kita juga periksa dari anak korban karena memang anak korban pada saat itu ada di lokasi atau di tempat kejadian perkara. Kemudian setelah kita periksa 7 orang saksi totalnya, kemudian kita analisa dokumen-dokumen seperti hasil swab positif daripada pasien yang terkonfirmasi positif. Nah, setelah itu baru kita melakukan gelar perkara pada hari Selasa. Kemarin kita tetapkan tersangka untuk pelaku perbuatan tidak menyenangkan atau menghalang-halangi petugas yang sah dalam melaksanakan tugasnya, atau menghalang-halangi petugas dalam penanggulangan wabah. Oke, pelaku ini kemudian dilakukan penahanan atau tidak, Pak Hartoyo? Jadi sementara belum, karena pada saat itu bukan hanya dia harus berurusan dengan pidana atau kita ancam dengan pidana, tetapi dari pihak Pemkot sendiri juga sudah langsung memberikan sanksi administratif ya, saya lihat dan saya dengar, yaitu karena dia menempati rusunawa maka dia diberikan sanksi administratif, sementara tidak boleh tinggal dulu di rusunawa. Nah, ini sementara, nanti dalam minggu ini akan kita lakukan pemeriksaan kepada yang bersangkutan dengan status sebagai tersangka gitu, Mas Wahyu. Baik, Pak Hartoyo, sementara saya harus ke Pak Harif terlebih dahulu dari PNI. Ini apa tanggapannya terkait tenaga medis yang berulang kali ketika di pandemi ini mendapatkan penolakan dari warga? Terima kasih Mas Wahyu, selamat malam. Jadi saya kira ini sebuah kejadian yang tidak diharapkan sebenarnya bagi kita yang sampai saat ini tetap berkomitmen untuk bersama-sama pemerintah, masyarakat dalam menangani pandemi ini. Kita berharap sih tidak ada kejadian-kejadian yang dapat memberikan tambahan beban kepada kami para petugas kesehatan dalam melaksanakan tugas. Saya kira itu Mas Wahyu, dan saya kira ini salah satu bentuk atau salah satu hal yang memang menggambarkan bahwa bagaimana pemahaman masyarakat terhadap COVID ini masih belum bisa sempurna dipahami. Ya. Oke. Saya kira COVID ini bukan Iya, silakan Pak. Ya, COVID ini kan bukan penyakit yang aib ya. Ya, sehingga harusnya kita bersama-sama saling dukung-mendukung, bahu-membahu untuk penanganannya ini. Tindakan yang dilaksanakan oleh petugas kesehatan yang datang ke
rumah susun tersebut sebenarnya adalah demi keselamatan bersama. Bagaimana seseorang yang sudah sakit untuk dilakukan perawatan supaya cepat sembuh dan supaya tidak menularkan kepada yang lain. Itu demi kepentingan yang lebih baik lagi. Baik, Pak Harif, juga ada aspek keselamatan yang harus dijaga untuk melindungi tenaga kesehatan atau tenaga medis yang bertugas di lapangan. Apa kemudian antisipasinya yang disiapkan atau yang diinginkan oleh PPNI? Kita akan lanjutkan lagi nanti jawabannya di segmen berikutnya. Tetap bersama kami di Prime Time News. Ya, baik, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya ingin kembali ke Pak Harif. Tadi pertanyaan saya, bagaimana kemudian apa yang diinginkan oleh PPNI agar teman-teman tenaga medis yang juga bekerja turun ke lapangan ini bisa aman, Pak? Karena ini baru mungkin yang tidak terlalu mengancam jiwa keselamatan para tenaga medis apa yang dilakukan oleh seorang ibu di Surabaya. Tetapi potensi atau ancaman ini kan pasti ada. Apa yang diinginkan oleh PPNI? Baik, saya kira ini salah satu contoh kasus ya, Mas. Tetapi kasus yang lain sebenarnya sudah banyak terjadi. Ada pemukulan kekerasan terhadap perawat di beberapa provinsi dan kabupaten kota sudah kami dapatkan dan sudah kami tindak lanjuti juga ke penegak hukum. Jadi aspek yang utama dalam konteks penanganan COVID ini, kami petugas kesehatan juga memerlukan perlindungan ya di dalam rangka memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Oleh karena itu perlindungan yang utama sebenarnya adalah bagaimana pemahaman masyarakat terhadap COVID ini untuk bersama-sama untuk kita laksanakan pencegahannya, penanganannya. Jadi perlindungan yang berikutnya adalah kami berharap pada stakeholder, barangkali penegak hukum atau aparat, pemerintah untuk bisa memperhatikan keselamatan para petugas kesehatan ini di dalam melaksanakan tugas. Gitu. Baik, saya ingin ke Pak Hartoyo. Pak Hartoyo, mungkinkah aparat keamanan bisa ikut turun ke lapangan mendampingi para tenaga kesehatan ini, Pak? Ya, jadi kalau di Surabaya Mas Wahyu itu sudah berjalan dengan sangat baik. Jadi untuk swab itu juga didampingi dari TNI dan Polri. Kemudian program daripada Bu Wali Kota ini kan bagus, yaitu memisahkan yang sakit dengan yang sehat. Pada saat evakuasi pasien-pasien yang terkonfirmasi positif, maka didampingi pula oleh rekan-rekan dari TNI dan Polri. Dan itu kita jamin keselamatan rekan-rekan medis atau tenaga medis yang melakukan evakuasi. Kemudian yang selanjutnya, Mas Wahyu, ini juga mungkin bisa nanti dari wilayah-wilayah yang lain mungkin bisa melakukan hal yang sama. Pada saat terjadi kasus yang suspek maupun probable serta yang confirm positif ini meninggal, kemudian ada resistensi daripada keluarga daripada pasien. Ini kalau di Surabaya juga sama, jadi kita melakukan negosiasi, kita melakukan mediasi dengan keluarga ini didampingi dengan TNI dan Polri. Dan bukan hanya 1-2, tapi seluruhnya Kapolsek turun, apabila kekurangan perkuatan maka kita bantu yang dari Polres. Kemudian sampai dengan pemakaman prosesnya pun kita kawal, Mas Wahyu. Jadi kita pastikan rekan-rekan dari tenaga medis ini terjamin keselamatan. Gitu, Mas Wahyu. Baik, terima kasih AKBP Hartoyo, Wakapolrestabes Surabaya, dan juga tadi ada Pak Harif Fadilah, Ketua Dewan PPNI, sudah bergabung bersama kami di Prime Time News.